Baik, perkenalkan nama saya Desri Fidrakolo dengan NIM 2401050006 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Afriani Matilda Yasin dengan NIM 2401050004. Baik, kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan judul menganalisis 5 kasus korupsi di dunia pendidikan. Baik, kita akan masuk pada pemateri yang pertama, yaitu apa? Baik, yang pertama ada 5 kasus yang kami ambil di sini. Yang pertama itu kasus suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung. Yang kedua, kasus korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Yang ketiga, kasus nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa dana BOS di sekolah. Yang keempat, kasus kecurangan penerimaan peserta didik baru PPDB. Baik, yang pertama kita masuk. Yang pertama kasus 1 itu kasus suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung. Nah, pada 2022, mantan rektor Universitas Lampung, Prof. Karmoni dan beberapa pejabat kampus seperti wakil rektor Heriandi serta kedua Senat M. Basari terlibat dalam praktik suap untuk melolos calon mahasiswa jalur mandiri. Orang tua calon mahasiswa membayar 100 juta hingga 350 juta per orang, dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Karmoni divonis 10 tahun penjara, sementara yang lain 4,5 tahun penjara. Baik, kita masuk ke kasus yang kedua, kasus korupsi pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Jenis kasus ini yaitu penyalahgunaan anggaran. Pada Juni 2024, seorang guru dan beberapa pihak di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar atas dugaan korupsi pengadaan alat peraga sekolah. Praktik ini melibatkan markup harga dan pengadaan fiktif yang merugikan anggaran pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut. Kasus yang ketiga yaitu kasus nepotisme dan pengadaan barang dan jasa dana BOS di sekolah. Berdasarkan survei yang telah dilakukan penilaian integritas pendidikan KPK 2024, sekitar 40% sekolah menengah di Indonesia terindikasi nepotisme dalam pengadaan barang atau jasa menggunakan dana BOS, seperti memberikan kontrak kepada kerabat tanpa tender. Selain itu, 47% sekolah melakukan pengelabuan biaya markup pembiayaan hingga puluhan persen yang merugikan siswa dan negara sistematik. Baik, kita masuk ke kasus yang keempat, yaitu kasus kecurangan penerimaan peserta didik baru PPDB, siswa titipan atau pendidikan dasar atau menengah, jenis nepotisme dan gratifikasi. Dalam proses PPDB 2024 ditemukan praktik nepotisme di 38,77% sekolah dasar atau menengah, di mana siswa titipan dari pejabat atau kerabat diterima melalui jual beli kursi, pemalsuan dan zonasi atau sertifikat abal-abal. Contohnya di Jakarta, ribuan siswa terdiskriminasi karena sistem ini dengan gratifikasi berupa uang atau hadiah untuk pengelola sekolah. Kasus yang kelima yaitu kasus penggelapan dana atau bantuan operasional sekolah atau dana BOS di sekolah dasar, pendidikan dasar, jenis penggelapan dan pungutan liar sepanjang 2016 sampai 2021. Terdapat ratusan kasus penggelapan dana BOS di sekolah dasar seperti yang dilaporkan ICW, di mana kepala sekolah dan bendahara memanipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi, termasuk pungutan liar untuk penerimaan siswa atau pembelian fiktif. Total kerugian negara mencapai 1,6 triliun dari 240 kasus serupa. Baik, di sini kami mendapatkan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di dunia pendidikan dari 5 kasus tersebut. Yang pertama itu ada suap dalam penerimaan siswa atau mahasiswa. Yang kedua, penyalahgunaan anggaran dan dana bantuan
bantuan. Yang ketiga, nepotisme dan kolusi dalam pengadaan. Yang keempat, penggelapan dana dan pungutan liar. Dan yang kelima, korupsi pengadaan infrastruktur dan teknologi. Yang pertama, baik kita lihat yang pertama, yaitu suap dan penerimaan siswa atau mahasiswa. Kasus ini termasuk praktik suap untuk meloloskan calon siswa melalui jalur mandiri atau penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seperti jual beli kursi, pemalsuan dana dan data zonasi, atau sertifikat palsu yang sering melibatkan orang tua dan pejabat sekolah atau universitas. Kasus yang masuk bentuk-bentuk korupsi yang kedua yaitu penyalahgunaan anggaran dan dana bantuan. Dalam kasus yang kedua, pada bentuk-bentuk yang kedua, modus ini mencakup penggelambangan biaya atau pengadaan barang jasa fiktif atau laporan fiktif pada dana seperti bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang sering terjadi di tingkat sekolah dasar dan menengah, menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Bentuk-bentuk yang ketiga itu nepotisme dan kolusi dalam pengadaan. Sering ditemukan pada kasus nepotisme dan kolusi dan pengadaan ini sering ditemukan dalam pengadaan barang atau jasa menggunakan dana BOS, di mana kontrak diberikan kepada kerabat tanpa tender atau transparan, termasuk harga hingga puluhan persen. Yang keempat itu penggelapan dana dan pungutan liar. Pada kasus penggelapan dana dan pungutan liar melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi, seperti pungutan ilegal untuk penerimaan siswa atau pembelian fiktif yang banyak terjadi di sekolah dasar atau sekolah menengah yang lainnya. Yang kelima yaitu korupsi dan pengadaan infrastruktur dan teknologi. Pada kasus korupsi dan pengadaan infrastruktur dan teknologi itu pada contohnya itu pengadaan alat peraga sekolah atau instalasi TI di universitas dengan markup atau fiktif yang merugikan anggaran pendidikan. Baik, yang berikutnya teman saya. Baik, kita akan masuk pada yang nomor 2 yaitu mengapa korupsi dapat terjadi di sektor ini. Dan kita akan mengambil 5 bagian, yaitu yang pertama kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, lemahnya pengawasan dan sanksi. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan sosial. Yang keempat yaitu lemahnya nilai etika dan agama. Yang kelima, permisivitas masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sistem pendidikan yang kompleks dengan minim pengawasan membuka celah untuk manipulasi seperti dalam penerima siswa atau pengelolaan dana di mana kuota dan persyaratan tidak jelas. Yang kedua yaitu lemahnya pengawasan dan sanksi. Kurangnya pengawasan dari lembaga seperti media, pemerintah atau internal institusi membuat pelaku merasa aman, ditambah lemahnya integritas individu. Yang ketiga yaitu tekanan ekonomi dan sosial. Pendapatan rendah bagi pegawai pendidikan mendorong korupsi untuk memenuhi kebutuhan, sementara tekanan dari keluarga atau lingkungan eksternal memperburuknya. Yang keempat yaitu lemahnya nilai etika dan agama. Kurangnya pendidikan anti korupsi dan nilai-nilai moral yang membuat individu rentan terhadap keserakaan. Yang kelima yaitu permisivitas masyarakat. Masyarakat yang semakin toleran terhadap korupsi sekecil-kecilnya seperti pemungutan liar memperkuat budaya korupsi. Yang ketiga yaitu siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku atau korban korupsi. Baik, yang ketiga akan saya lanjutkan yaitu siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku atau korban korupsi. Di sini ada 2 yaitu pelaku potensial dan korban potensial. Yang pertama kita lihat itu pelaku potensial.
Yang pertama, pejabat institusi pendidikan seperti rektor, kepala sekolah atau wakil rektor yang sering terlibat dalam suap penerimaan atau pengadaan. Pelaku potensial yang kedua yaitu pegawai administrasi seperti bendahara atau guru yang memanipulasi dana BOS untuk melakukan pungutan liar. Yang ketiga, pelaku potensial yang ketiga yaitu pejabat dinas pendidikan daerah atau provinsi yang terlibat dalam korupsi pengadaan alat peraga atau anggaran besar. Yang keempat, pelaku potensial yang keempat yaitu pihak eksternal seperti orang tua siswa atau kontraktor yang memberikan suap atau terlibat kolusi. Yang kedua itu korban potensial. Korban potensial yang pertama yaitu siswa dan calon siswa. Siswa dan calon siswa yang mengalami diskriminasi akses pendidikan karena nepotisme atau suap sehingga kehilangan kesempatan belajar yang adil. Yang kedua yaitu masyarakat dan negara secara keseluruhan. Masyarakat dan negara secara keseluruhan mengalami penderitaan kerugian finansial, misalnya 1,6 triliun dari kasus BOS dan penurunan kualitas pendidikan. Yang korban potensial yang ketiga yaitu institusi pendidikan itu sendiri yang kehilangan reputasi dan sumber daya sehingga menjadi korban sekaligus pelaku dalam siklus korupsi. Yang materi berikutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada analisis dampak korupsi. Yang pertama yaitu dampak bagi siswa atau mahasiswa. Korupsi di pendidikan menurunkan kualitas pembelajaran, menyebabkan siswa atau mahasiswa kehilangan akses pendidikan adil, peningkatan dropout rate, dan keterampilan rendah yang menghambat kemajuan pribadi serta memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Yang kedua yaitu dampak bagi sekolah atau universitas. Institusi mengalami erosi integritas, hilangnya kepercayaan publik, pemborosan sumber daya, dan penurunan efisiensi operasional, termasuk kerusakan infrastruktur, serta risiko kehilangan akreditasi dan perdanaan. Yang ketiga yaitu dampak bagi masyarakat luas. Korupsi ini memperlemah pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan ketidakpercayaan sosial, risiko keselamatan publik di tenaga kerja tidak kompeten, serta kerugian ekonomi melalui efisiensi dan ketidakadilan yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu solusi pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan pendidikan bebas korupsi. Yang dimaksud yaitu lingkungan pendidikan bebas korupsi perlu dibangun melalui pendekatan menyeluruh yang menanamkan nilai integritas, memperkuat transparansi, dan melibatkan semua pihak. Upaya ini meliput pendidikan anti korupsi sejak dini, pengawasan anggaran, serta kerjasama dengan lembaga seperti KPK dan UNESCO untuk menciptakan budaya jujur beretika. Yang kedua yaitu peran guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan staf. Setiap pihak di dunia pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah korupsi. Guru dan dosen menjadi teladan etika, siswa dan mahasiswa menjadi agen perubahan, sementara staf memastikan sistem administrasi berjalan jujur dan transparan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran terhadap isu korupsi. Kesadaran anti korupsi dapat ditingkatkan melalui pendidikan, partisipasi, dan kolaborasi. Sekolah dapat mengadakan kampanye, diskusi khusus nyata, kegiatan ekstrakurikuler, dan menggunakan teknologi untuk melaporkan pelanggaran. Baik, sekian presentasi dari saya dan teman saya. Baik ada salah kata ataupun kata yang kurang, kami mohon.